Perjalanan hidup manusia. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Mengapa kita ada di bumi ini? Dan kemana kita akan pergi setelah mati? Demikianlah pertanyaan-pertanyaan besar dan abadi menyangkut diri manusia. Jawaban terhadap pertanyaan tersebut akan berbeda seiring dengan perbedaan cara pandang atau worldview manusia terhadap realitas dan kebenaran. Islam adalah agama yang telah menjelaskan dengan rinci tentang hakikat manusia. Hakikat manusia bisa dilihat dari perjalanan yang ditempuh oleh manusia di dalam kehidupan ini. Jika hendak diringkas, setidaknya ada 3 perjalanan yang harus ditempuh manusia dalam hidup ini: asal, misi, dan tujuan akhir. Pertama, asal. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Tuhan. Tapi sebelum hidup dan mengemban amanah di muka bumi, manusia pernah hidup di alam yang disebut oleh ulama sebagai alam mitsaq atau alam perjanjian. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya bertanya, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami menjadi saksi." Agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya kami anak cucu Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini." Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Di alam ini, manusia satu dan sama. Tidak ada aspek-aspek keduniaan atau sekular seperti suku, bangsa, harta, warna kulit, dan status sosial yang melekat pada diri manusia. Di alam ini pun, Tuhan sudah memberikan potensi akal sebagai hakikat yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lain. Hal tersebut dibuktikan ketika manusia memberikan jawaban yang betul dari pertanyaan yang diajukan Tuhan. Di alam ini, manusia ada dalam keadaan fitrah. Manusia tahu siapa dirinya serta tahu dan mengakui siapa Tuhannya. Jadi, jika ingin menjadi makhluk penuh fitrah, manusia harus kembali ke alam mitsaq, asal dari mana manusia diciptakan. Hakikat alam mitsaq ini melampaui teori-teori seperti social contract, civil right, dan civil society yang berkembang dalam falsafah barat. Ilmu-ilmu modern barat seperti psikologi, politik, pendidikan, ekonomi, sosiologi, antropologi, biologi, dan lain-lain kemudian menolak aspek alam mitsaq sebagai asal mula perjalanan manusia. Kedua, misi. Allah menciptakan manusia bukan untuk hidup di alam mitsaq, tapi di alam dunia. Di alam dunialah manusia hidup mengemban misi sebagai khalifah. Karena mengemban misi hidup di dunia, Islam tidak pernah menganggap alam dunia sebagai hukuman dari Tuhan. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Agar mampu mengemban misi sebagai khalifah, manusia kemudian diberi tubuh. Inilah kemudian yang membuat manusia memiliki sifat dualistik berupa ruh dan jasad. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruhku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud." Quran Surah Al-Hijr ayat 28-29. Sifat dualistik yang ada dalam diri manusia kemudian menjadi ujian bagi manusia.
Yang satu selalu membawa manusia kepada kehidupan alam mitsak dan Tuhan, sementara yang satu selalu menggoda manusia untuk terjerumus ke dalam kehidupan dunia dan nafsu. Keduanya selalu berperang seumur hidup. Di sini, ujian pertama yang ada di dalam diri manusia bukan datang dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Agar manusia tidak tersesat di dunia, Tuhan menurunkan wahyu dan mengutus nabi sebagai contoh manusia terbaik. Jadi, di alam dunia manusia memiliki dua cahaya yang bisa membimbing hidup. Cahaya dari luar berupa wahyu dan nabi, serta cahaya dari dalam berupa akal. Potensi fitrah yang ada di alam mitsak masih ada di alam dunia, tapi bisa rusak karena kelalaian manusia terhadap godaan yang datang dari dalam dan luar. Setiap anak Adam dilahirkan dalam keadaan fitrah, tapi kemudian orang tuanya yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ilmu-ilmu modern barat yang sekarang menguasai pemikiran umat manusia menganggap alam dunia sebagai the ultimate reality dalam kehidupan manusia. Itulah mengapa ilmu pengetahuan yang lahir dan berkembang dari peradaban modern barat menjadi sekular atau bersifat keduniaan. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa. Quran Surah Al-Jathiyah ayat 24. Ketiga, tujuan akhir. Jika dunia hanya persinggahan manusia untuk menjalankan misi sebagai khalifah, dunia berarti bukan akhir dari kehidupan. Sesuai dengan salah satu arti kata dunia yang berarti paling rendah, dunia adalah alam kehidupan manusia yang paling rendah. Jika paling rendah, maka ada alam lain yang lebih tinggi yang menjadi tujuan akhir manusia. Alam terakhir yang menjadi tujuan hidup manusia adalah akhirat. Di akhiratlah manusia kelak mempertanggungjawabkan segala hal yang dilakukannya di alam dunia. Potensi fitrah yang diberikan di alam mitsak masih ada untuk kemudian menjadi penyebab kesadaran akan segala hal yang dilakukannya di dunia. Di alam akhirat juga, manusia kelak akan mendapatkan kebahagiaan paling tinggi yang tidak pernah dirasakan di dunia, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.